Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, Nabi melihat penghuni neraka kebanyakan wanita. Itu merupakan sabda Nabi SAW. Seketika langsung ada wanita yang bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita yang paling banyak menjadi penghuni neraka?" Rasulullah menjawab, "Kalian banyak mengutuk dan sering mengingkari kebaikan suaminya." Itu artinya, sehebat apapun ibadahnya wanita, baik sholatnya, ngajinya, banyak hadir di majelis taklim, dan lain-lain, seolah-olah tidak ada artinya dikala tidak bersyukur atas kebaikan suaminya, selalu menganggap sepele dan selalu merasa kurang dari setiap kebaikan suaminya, bahkan menganggap suaminya tidak ada apa-apanya. Dan tidak sedikit kejadian seorang wanita atau istri lebih menerima dengan senang hati pemberian orang lain yang tidak seberapa dan hanya sekali saat itu saja, sedangkan pemberian dan kebaikan dari suaminya yang bertahun-tahun dianggap tidak ada. Sering terjadi seperti itu. Nah, untuk itu jangan heran apabila sholatnya, ngajinya dianggap tidak ada apa-apanya oleh Allah, dikala tidak bersyukur terhadap kebaikan suaminya, tidak tanggung-tanggung api neraka ancamannya. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan, apabila seorang wanita yang sudah terlanjur berperilaku tidak bersyukur terhadap kebaikan suaminya, selalu merasa kurang dan lain-lain, terus harus bagaimana supaya selamat dari siksa api neraka? Jawabannya yaitu bertaubat dan lakukan dua amal kebaikan ini yang insya Allah bisa menyelamatkan kaum wanita dari ancaman api neraka. Yang pertama, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah ini sangat dianjurkan oleh baginda Nabi SAW kepada wanita. Kenapa sedekah? Kenapa bukan sholat tahajud? Tentunya ada sesuatu yang sangat istimewa dalam sedekah tersebut. Dikala penghuni alam kubur memohon kepada Allah minta dikembalikan ke dunia, begitu ditanya, "Mau apa kalau dikembalikan ke dunia?" Jawabnya, mau sedekah. Tidak menjawab mau sholat tahajud, tidak menjawab mau puasa, tapi mau sedekah. Itu bukti saking dahsyatnya amal sedekah tersebut. Dan sedekah ini merupakan amal yang tidak putus pahalanya, walaupun orangnya sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir ke orang tersebut. Nah, selain kedahsyatan sedekah yang disebutkan tadi, ternyata inilah kedahsyatan sedekah yang sangat penting bagi kita, yaitu sedekah dapat menghapus kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad. Untuk itu, baginda Nabi sangat menganjurkan kepada para wanita untuk memperbanyak sedekah. Karena baginda Nabi sangat khawatir akan nasib para wanita yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Selanjutnya yang kedua, perbanyak istighfar. Istighfar merupakan kalimat zikir yang sangat penting bagi kehidupan kita. Makanya baginda Nabi menganjurkan kepada para wanita untuk memperbanyak istighfar, supaya terhindar dari dosa-dosa yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Selain itu, dengan wasilah istighfar ini diharapkan sebesar apapun dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah dua amal yang bisa menyelamatkan wanita dari api neraka. Yang pertama, perbanyak sedekah. Yang kedua, perbanyak istighfar. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Wahai wanita, bersedekahlah dan perbanyak istighfar,
karena aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, di samping menjalankan dua amal kebaikan tersebut, sebagai kaum wanita seyogianya harus hati-hati menjaga hubungan rumah tangga, jangan sampai suami tersakiti. Ikhlaskan hati menerima rezeki dari Allah melalui suami. Syukuri apa yang ada, apabila dirasa kurang, ya tetap bersabar sambil terus berusaha dan berdoa. Karena hidup ya begitu, istilahnya sawang sinawang. Kita melihat orang lain sukses, hebat, tapi kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Sebaliknya, kita juga dipandang orang lain hidup kita enak, padahal orang lain tidak tahu seperti apa di dalam kehidupan kita. Dan juga untuk kaum pria atau suami, jangan berhenti berusaha. Lakukan semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Kerja atau usaha kecil-kecilan tidak apa-apa, yang penting halal berkah. Walaupun gaji atau pendapatan kita tidak seberapa, syukuri dan kita tetap berdoa, bermunajat kepada Allah, memohon dilapangkan rezeki. Siapa tahu kelak di kemudian hari hidup kita ada kesuksesan, punya rezeki melimpah. Tapi apabila tetap sulit, ya bersabar. Seandainya punya istri muring-muring, tidak terima dengan keadaan kita, ya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Seandainya bisa dipertahankan rumah tangga, pertahankanlah. Tapi seandainya tidak bisa dipertahankan, kembalikanlah itu semua kepada Allah. Karena jodoh mati semua ada di tangan Allah. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat kita semua. Jangan lupa silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.